Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika tokoh-tokoh kafir Quraisy sedang berkumpul, mereka memperbincangkan Nabi Muhammad SAW. Nama-nama terkenal seperti Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Haris, Sahwan bin Umayyah, Aswad bin Abi Yaquds, Kinanah bin Rabi, dan lain sebagainya berkumpul. Salah seorang di antara mereka kemudian berkata, "Muhammad mengajak kita menyembah Tuhan yang tidak kita kenal, tetapi dia tidak mencela Tuhan kita." "Muhammad sebenarnya menghendaki harta," ucap yang lainnya. Namun perbincangan kemudian berubah ketika seseorang di antara mereka berkata, "Muhammad adalah seorang penyihir dan pembohong." Kemudian di antara mereka bertanya kepada Walid bin Haris, "Apa pendapatmu wahai Walid terkait Nabi Muhammad?" "Aku tidak bisa menjawab," katanya singkat. Mendengar jawaban sekenanya itu, mereka berang dan menuduh Walid sudah terkena ajakan Muhammad. Walid pun berang dan berkata dengan nada marah, "Beri aku 3 hari untuk menjawabnya." Maka bubarlah perkumpulan itu. Kemudian Walid pulang ke rumahnya. Disebutkan bahwa Walid mempunyai 2 berhala yang terbuat dari manikan dan emas. Berhala itu diletakkan di atas kursi dan diberi pakaian serta aksesoris yang sangat mahal. Walid kemudian berdoa. Ia tidak makan dan minum. Pada malam ketiga ia berkata kepada berhalanya, "Demi penyembahku, 3 hari berturut-turut katakan padaku tentang Muhammad." Setelah itu tiba-tiba ada yang berkata dari dalam berhala itu, "Muhammad itu bukanlah nabi, jangan percaya dia," kata salah satu berhala itu. Mendengar hal itu Walid giram. Ia tidak tahu kalau ada jin yang telah masuk ke dalam tubuh salah satu berhala. Walid kemudian menceritakan peristiwa itu kepada semua teman kafirnya. "Sudah, kita katakan ini kepada Muhammad," katanya. Rasulullah SAW mendengar peristiwa itu dan bersedih. Lalu datanglah malaikat Jibril dan berkata, "Celakalah yang membuat kata-kata itu, wahai Muhammad." Kemudian kaum kafir meletakkan patung Hubal itu di suatu tempat. Mereka kemudian memujanya. Malam harinya mereka mengundang Rasulullah SAW untuk datang. Rasul pun datang ditemani Abdullah bin Mas'ud. Lalu Rasul duduk di tengah mereka. Maka masuklah jin yang bernama Musyafir ke dalam tubuh Hubal. Ia kemudian mencaci maki Rasulullah. Mendengar hal itu, Abdullah bin Mas'ud menjadi bingung dan bertanya, "Ngomong-ngomong, apa itu wahai Rasulullah?" "Wahai Abdullah, jangan takut ini adalah setan," jawab Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW pulang ke rumah. Namun di tengah perjalanan, dia bertemu dengan seorang penunggang kuda berbaju hijau. Orang tersebut kemudian turun dan memberi salam. "Siapakah Anda? Alangkah indahnya salam Anda," ucap Rasulullah SAW. "Saya adalah cucu bangsa jin yang telah masuk Islam pada masa Nabi Sulaiman. Telah lama saya meninggalkan kampung saya. Bertepatan saat saya kembali, saya mendengar anak istri saya menangis. Lalu saya bertanya, mengapa mereka menangis? Istriku pun menjawab bahwa Musfir telah memperbohongkan Muhammad. Jin itu kemudian berkata lagi, dengarkan hal itu, saya kejar dia dan kutemukan dia di antara Syafa dan Marwah. Lalu aku membunuh jin itu, darahnya masih ada di pedangku, ucap jin yang beragama muslim tersebut. Mendengar hal itu, Nabi berdoa untuknya. Nabi pun bertanya, siapakah namamu? Nama saya Muhbar bin Abhar.
Saya tinggal di Bukit Tursina. Adakah Paduka memerintahkan saya, wahai Rasulullah, untuk mengecek mereka dalam berhala seperti Musfir mengecek Paduka? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, boleh saja. Lalu jin itu pergi ke tempat berhala. Kebetulan kaum kafir sedang mengadakan sembahyang. Mereka pun berkata, wahai Hubal, gembirakanlah kami dengan bersujud kepada Muhammad. Jin yang telah masuk ke dalam tubuh Hubal kemudian berkata, wahai penduduk Mekah, orang ini adalah Nabi yang benar. Muhammad mengajakmu pada kebenaran, tetapi kalian membayangkan kebatilan. Jika kalian tidak beriman kepadanya dan tidak mengizinkan ajaran yang dibawanya, tentunya kalian akan berada di neraka jahanam selama-lamanya. Ikutilah Muhammad, yakinlah kebenarannya. Dialah Nabi Allah dan sebaik-baiknya makhluk. Lalu Abu Jahal berdiri dan mengut arca itu, berhala itu, kemudian membantingnya. Berhala itu pun pecah lalu dibakar. Rasulullah SAW kemudian pulang dengan hati gembira dan mengubah nama jin Islam dari Tursina tersebut dengan nama Abdullah ibnu Abhar. Demikian mengenai kisah jin yang paling disayang oleh Rasulullah SAW. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Saya doakan semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan kaya raya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.